Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salte, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat rohani dan jasmani. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan LK 2.3.9D menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Bapak Ibu, di bagian ini saya membuat dalam format ada lokasi, lingkup pendidikan, tujuan. Lokasi saya Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lingkup pendidikan UPTD SD Impres 4 Kalabai Barat. Tujuan ini saya copy dari tujuan pembelajaran. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati tayangan video tentang bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik, peserta didik dapat menelaah bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, sosial, politik dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati PowerPoint tentang bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan politik, peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang kerjasama di bidang ekonomi dan politik dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati PowerPoint mengenai teks eksplanasi, peserta didik dapat menemukan informasi penting yang dibaca dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi tentang teks eksplanasi berjudul ASEAN Power Guide, peserta didik dapat menentukan struktur teks dari teks eksplanasi yang dibacanya dengan tepat. Ya, di sini ada penulis, tanggal, situasi, kondisi, terjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Jadi di sini saya peta-petakan. Yang pertama, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Berdasarkan pengamatan saya sebagai guru kelas 6 UPTD SD Impres 4 Kalabai Barat, diketahui bahwa minat belajar peserta didik masih rendah dalam pembelajaran materi bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan politik mata pelajaran IPS. Peserta didik juga mengalami kesulitan menelaah bentuk kerjasama anggota ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kondisi tersebut dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat belajar siswa, faktor lingkungan keluarga yang belum mendukung, dan ditambah dengan guru belum optimal menggunakan metode pembelajaran inovatif dalam pembelajaran. Yang kedua, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Hal ini sangat penting agar pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas menjadi pembelajaran yang dapat meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran materi kerjasama anggota ASEAN di bidang ekonomi, sosial, politik, mata pelajaran IPS. Serta menjadi upaya dalam memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta. Apa yang menjadi peran tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Dalam peran PPG Daljab ini, peran saya dalam melaksanakan PPL 2 yang ternyata menjadi alternatif solusi bagi masalah-masalah yang saya hadapi. Tanggung jawab saya sebagai guru kelas adalah mencari solusi yang dapat untuk menyelesaikan masalah yang ada untuk meningkatkan minat belajar peserta didik
pada materi bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi sosial politik pada mata pelajaran IPS. Tantangan yang kedua, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Setelah melakukan analisis terhadap kajian literatur dan wawancara dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan pakar, maka beberapa tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah: 1. Rendahnya tingkat belajar peserta didik. Yang kedua, faktor lingkungan keluarga yang belum mendukung. Yang ketiga, guru belum melakukan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Yang keempat, guru belum mengoptimalkan aplikasi pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. Siapa yang terlibat atau siapa saja yang terlibat? Siapa saja yang terlibat dalam menghadapi tantangan ini? Saya menghadapi beberapa peran, antara lain: 1. Dengan dosen pembimbing dan guru pamong PBG Daljab kategori 1 Angkatan 2 pada Universitas Negeri Makassar. 2. Kepala UPTD SD Impres 4 Kelabai Barat. 3. Rekan-rekan guru UPTD SD Impres 4 Kelabai Barat. 4. Peserta didik kelas 6 UPTD SD Impres 4 Kelabai Barat. Aksi: langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi? Nah, ini juga saya petakan. Yang pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai dengan tantangan yang dihadapi adalah: 1. Identifikasi masalah yang ada di dalam kelas. Yang kedua, eksplorasi penyebab masalah yang dihadapi di dalam kelas. 3. Penentuan penyebab masalah. Yang keempat, masalah yang terpilih diangkat dan digunakan sebagai dasar untuk membuat rencana aksi. Strategi apa yang digunakan? Yang pertama, guru menggunakan model pembelajaran inovatif dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu model problem based learning. Yang kedua, guru memanfaatkan aplikasi materi bentuk kerjasama anggota ASEAN di bidang ekonomi sosial dan politik dalam bentuk video dan PowerPoint media pembelajaran IPS. Yang ketiga, guru memanfaatkan teknologi inovasi lainnya dalam pembelajaran, yaitu media aplikasi virtual sebagai alat evaluasi. Yang keempat, membuat bahan ajar. Yang kelima, membuat LKPD. Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? 1. Kegiatan rencana aksi dirancang sebaik mungkin menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang inovatif agar peserta didik memahami materi. Dalam pelaksanaannya, peserta didik sangat antusias dan semangat dalam pembelajaran waktu itu. Yang kedua, pada awal saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya mengarahkan peserta didik pada tayangan video bentuk kerjasama ASEAN anggota ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Setelah materi disampaikan, saya membagikan kelompok untuk berdiskusi menelaah bentuk kerjasama ASEAN anggota ASEAN di bidang sosial dan politik. Dalam menelaah masalah tersebut, peserta didik terlibat aktif berdiskusi agar masalahnya terselesaikan. Yang ketiga, dalam mengerjakan tugas, peserta didik sangat antusias menyelesaikan tugas tersebut dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Rata-rata siswa sudah memahami materi yang telah disampaikan. Yang keempat, pada aksi kedua ini, perangkat yang saya gunakan adalah laptop, LCD, proyektor, dan speaker. Saya juga meminta teman sejawat untuk mengambil video pada saat pembelajaran. Sumber daya yang saya gunakan pada strategi ini adalah: 1.
pengetahuan mengenai model pembelajaran problem based learning. Yang kedua, menyusun pembelajaran melalui aplikasi Canva. Yang ketiga, menyusun media pembelajaran melalui aplikasi Canva yang menarik. Yang keempat, menyusun aplikasi soal evaluasi yang menarik melalui aplikasi Wordball. Yang kelima, laptop, HP, dan proyektor. Refleksi dan dampak. Bagaimana dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Dampak dari rencana aksi yang sudah dilakukan yaitu dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran materi bentuk kerjasama anggota ASEAN di bidang ekonomi, sosial, politik pada mata pelajaran IPS. Selain itu, pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut sangat baik. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Dari rencana aksi yang sudah dilakukan, hasilnya sangat efektif dikarenakan didukung dengan model pembelajaran yang menarik dan pembelajaran yang inovatif dan meningkatkan keaktifan belajar siswa. Bagaimana respon orang lain terkait dengan kegiatan yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Yang pertama, sekolah merespon dengan memberikan tanggapan yang positif, bahkan sering memberikan masukan yang positif terhadap aksi yang saya lakukan. Yang kedua, respon dari teman sejawat juga sangat memberikan dukungan yang positif terhadap aksi yang saya lakukan. Yang ketiga, faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan pada penguasaan media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran yang diperoleh dari proses praktik aksi yang telah dilakukan oleh guru adalah guru harus merancang proses pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpusat pada peserta didik dengan menentukan metode, model, dan media pembelajaran yang sesuai sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Berikut, yang ini adalah lampiran dari hasil kerja di best practice ini yang saya buat. Ini menjadi lampiran, ada materi yang ada dalam PowerPoint, ya, ada soal ulangan, ya, ini materi semua ini saya buat dalam proses pembelajaran IPS. Jadi demikian hasil kerja saya. Tentu dalam mengerjakan tugas ini ada kekurangan banyak yang nampak dalam tugas saya ini. Untuk itu kepada semua pihak yang telah melihat dan menonton video saya ini dapat memberikan solusi, memberikan masukan kritik untuk saya memperbaiki tugas saya sebagai guru khususnya dalam proses pembelajaran ke depannya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.